Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Nanda Irti Ulfiana dari kelas MJ509. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis risiko terintegrasi pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko. Yang pertama, tentang perusahaan, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di industri herbal, suplemen kesehatan, dan farmasi berbasis bahan alami. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1951 dan menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2013. Produk unggulannya seperti tolak angin dan kuku Bima memiliki brand equity yang kuat dan telah dipasarkan secara nasional serta diekspor ke berbagai negara. Kemudian yang selanjutnya ada jenis usaha, target pasar, dan model bisnis. Jenis usahanya sendiri untuk perusahaan ini mencakup produksi jamu modern dan suplemen kesehatan dengan standar Good Manufacturing Practice. Untuk target pasar utamanya adalah konsumen kelas menengah yang mengutamakan kesehatan preventif dengan harga terjangkau. Kemudian untuk model bisnisnya berbasis produksi massal, distribusi nasional melalui distributor, serta ekspor dan kanal digital. Keunggulan kompetitifnya terletak pada kekuatan merek dan positioning sebagai jamu modern yang higienis dan terstandarisasi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu risiko pemasaran utama. Dalam kondisi persaingan saat ini, risiko pemasaran utama yang dihadapi adalah perubahan perilaku konsumen akibat digitalisasi. Generasi muda sekarang cenderung memilih suplemen modern berbasis farmasi. Selain itu, ketergantungan pada marketplace, meningkatnya biaya promosi digital, konflik kanal distribusi, serta risiko reputasi di media sosial yang menjadi tantangan signifikan. Di sini jelaskan juga untuk ketergantungan pada marketplace, risikonya muncul karena perusahaan tidak bisa mengontrol kebijakan platform algoritma dan biaya komisi. Dan juga perubahan aturan dapat langsung mempengaruhi margin dan strategi penjualan. Yang selanjutnya ada persaingan digital, itu mendorong kenaikan biaya iklan dan promosi. Jika tidak dikelola dengan efisien, maka biaya akuisisi pelanggan meningkat dan dapat menekan profitabilitas perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada penjualan langsung melalui marketplace berpotensi mengurangi peran distributor tradisional. Jika tidak diatur dengan baik, dapat terjadi konflik saluran distribusi yang memengaruhi stabilitas penjualan nasional. Dan yang terakhir, penggunaan sistem digital meningkatkan risiko kebocoran data dan gangguan sistem. Hal ini dapat menimbulkan kerugian finansial sekaligus merusak reputasi perusahaan. Berdasarkan risiko pemasaran yang sebelumnya, muncul risiko SDM terutama dalam hal kompetensi digital. Jika karyawan belum memiliki kemampuan digital marketing dan analisis data yang memadai, maka strategi transformasi digital tidak akan berjalan dengan optimal. Risiko SDM ini dapat berkembang menjadi risiko operasional. Misalnya, kesalahan pengelolaan kampanye digital yang dapat menurunkan penjualan, kemudian distribusi menjadi tidak seimbang, dan produktivitas menurun. Dampaknya adalah terganggunya kelancaran proses bisnis dan kualitas layanan kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pemasaran dan risiko SDM ini saling terhubung dan berpotensi berkembang menjadi risiko operasional apabila tidak dikendalikan secara sistematis. Selanjutnya ada dampak risiko operasional terhadap keuangan dan risiko kredit.
Risiko operasional yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak langsung pada kondisi keuangan perusahaan. Penurunan penjualan akan mengurangi pendapatan dan laba, sementara peningkatan biaya promosi dan pelatihan akan menambah beban operasional. Namun, berdasarkan laporan tahun 2024, perusahaan mencatat pendapatan sebesar 3,92 triliun dan laba bersih sebesar 1,17 triliun rupiah. ROA sebesar 29,7% dan ROE sebesar 33,6%, menunjukkan profitabilitas yang kuat. Current ratio-nya 5,4 kali, serta rasio utang terhadap aset sebesar 11%. Ini menunjukkan likuiditas yang sehat. Meskipun demikian, risiko kredit tetap ada, seperti risiko gagal bayar distributor, risiko pembiayaan bank akibat perubahan suku bunga, serta risiko kerjasama dengan marketplace terkait keterlambatan pencairan dana dan perubahan kebijakan platform. Untuk yang selanjutnya, untuk memitigasi risiko yang sebelumnya, perusahaan dapat menggunakan beberapa jenis asuransi. Antara lain, asuransi properti untuk melindungi aset fisik seperti pabrik dan gudang. Kemudian ada asuransi gangguan usaha untuk melindungi kehilangan pendapatan akibat terhentinya operasional. Asuransi kredit perdagangan untuk mengantisipasi gagal bayar distributor. Dan asuransi cyber untuk melindungi risiko kebocoran data dan serangan digital. Kemudian ada strategi diversifikasi asuransi, itu penting agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu titik. Dengan kombinasi perlindungan fisik, finansial, dan digital, perusahaan dapat menjaga stabilitas arus kas dan meningkatkan ketahanan bisnis. Untuk yang selanjutnya, apabila perusahaan memanfaatkan financial technology seperti pembayaran digital dan sistem berbasis aplikasi, maka risiko yang mungkin timbul meliputi kebocoran data, fraud transaksi, gangguan sistem, dan ketergantungan pada pihak ketiga. Untuk mengelola seluruh risiko secara berkelanjutan, perusahaan perlu menerapkan Enterprise Risk Management atau IRM. Proses ini mencakup identifikasi risiko lintas fungsi, pengukuran probabilitas dan dampak, mitigasi melalui SOP, asuransi, monitoring berkala, serta audit internal berkelanjutan. Integrasi risiko ini menunjukkan bahwa risiko pemasaran dapat memicu risiko SDM, berkembang menjadi risiko operasional, lalu berdampak pada risiko keuangan dan kredit. Oleh karena itu, manajemen risiko harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Untuk integrasi alur risikonya, proses pertama ada perubahan pemasaran akibat digitalisasi seperti pergeseran ke marketplace dan media sosial menimbulkan tekanan bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat. Kondisi ini memicu risiko SDM apabila karyawan belum memiliki kompetensi digital yang memadai. Resiko SDM tersebut kemudian dapat berkembang menjadi resiko operasional, misalnya melalui ketidakefektifan strategi pemasaran, gangguan distribusi, atau penurunan produktivitas. Jika resiko operasional tidak terkendali, dampaknya akan terlihat pada penurunan pendapatan, meningkatnya biaya, serta potensi gangguan arus kas. Kemudian pada tahap selanjutnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko keuangan dan kredit, terutama terkait kemampuan memenuhi kewajiban atau risiko piutang yang tidak tertagih. Hubungan sebab akibat ini menunjukkan bahwa risiko dalam perusahaan saling terhubung, sehingga diperlukan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, bukan parsial. Kemudian sebagai kesimpulan, resiko pemasaran akibat digitalisasi ini memiliki implikasi luas terhadap resiko SDM, operasional, keuangan, dan kredit. Pengelolaan resiko yang terintegrasi melalui IRM
Penguatan SDM, pengendalian operasional, serta diversifikasi asuransi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha. Dengan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dapat mempertahankan kinerja keuangan yang sehat sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis dalam menghadapi dinamika industri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.